warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tantung Widamaini. Saya akan menjelaskan mimip yang saya buat untuk memenuhi tugas farmakoterapi 3. Yang pertama adalah tentang manajemen nyeri. Apa sih nyeri itu? Nyeri adalah pengalaman sensorik nyeri dan emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial yang terlokalisasi pada suatu bagian tubuh. Kemudian bagaimana sih patofisiologi nyeri itu? Yaitu mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipen, yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensititasi sentral, eksitabilitas ekropik. Kemudian reorganisasi struktural dan penurunan inhibisi. Nah, antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat 4 proses yang terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah tranduksi. Apa itu tranduksi? Yaitu suatu proses di mana akhiran saraf eferen menerjemahkan stimulus misalnya tusuk jarum ke dalam impuls nosiseptif. Kemudian yang kedua adalah transmisi. Transmisi itu suatu proses di mana impuls disalurkan menuju kormu dorsalis, medula spinalis, kemudian sepanjang traktur sensorik menuju ke otak. Yang ketiga adalah medulasi. Medulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri. Kemudian yang terakhir adalah persepsi. Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi nyeri ini merupakan hasil dari interaksi proses traduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologi, dan karakteristik individu lainnya. Kemudian untuk pengobatan nyeri sendiri, yang pertama adalah yang farmakologi. Untuk pengobatan farmakologi ada analgesik non opioid, yaitu AINS, acetaminophen, tramadol. Nah, ini hanya digunakan bila diduga ada proses peradangan dan adanya kompresi pada jaringan saraf. Yang kedua adalah analgesik adjuvan medikasi neuroaktif. Contohnya antikonvulsan, antidepresan, antihistamin, amfetamin, steroid, benzodiazepin, simatolitik, obat antispasme otot, dan neuroleptika. Kemudian yang ketiga adalah analgesik opioid. Analgesik opioid ini contohnya kodein, morfin. Dan yang keempat adalah analgesik topikal. Contohnya adalah capsaicin. Kemudian yang selanjutnya adalah acute management of brain injury pasien. Apa sih pengertiannya? Adalah cedera otak akut akibat energi mekanik terhadap kepala dari kekuatan eksternal. Bagaimana patofisiologinya gitu? Patofisiologinya yang pertama adalah terjadi cedera vokal. Kemudian setelah itu terjadi membran akson akan rusak. Karena membran akson rusak, maka kalium meninggalkan sel menyebabkan membran sel terdepolarisasi lebih lanjut, atau yang biasa dikenal dengan istilah dampak depolarisasi. Kemudian asam amino tereksitasi dan neurotransmitter dilepaskan. Pada saat itu Ca atau kalsium dan kalium mengalir bebas keluar masuk sel. Lah, si kalsium ini merusak fungsi intraseluler sehingga menyebabkan hipoksia seluler. Kemudian setelah itu otak dipaksa melakukan metabolisme glikolitik yang menyebabkan asam laktat menumpuk sehingga terjadi kerusakan sawar darah atau sawar darah otak dan kematian sel. Setelah itu terjadi respon inflamasi lokal. Nah, ini biasanya memakan waktu 4-6 jam.
Yang terakhir adalah respon inflamasi dapat menyebabkan cedera difusi melalui neurotransmitter yang terlalu banyak. Dan untuk terapinya ada terapi pengobatan farmakologis dan terapi non-farmakologis. Untuk pengobatan farmakologis sendiri ada amantadin, bromokriptin, modafinil, levodopa, zolpidem, kemudian metilpenidat, dextroamfetamin, dan donepezil, dan ada mematin. Kemudian untuk pengobatan non-farmakologisnya yaitu ada mobilisasi. Yang pertama adalah program duduk, program berdiri, gaya berjalan, terapeutik yang didukung berat badan. Kemudian ada stimulan sensorik. Stimulan sensorik ini ada auditori, visual, vestibular, dan interaksi interpersonal. Yang selanjutnya adalah terapi energi terapan seperti TDCS, stimulan saraf media kanan, DBS, RTMS. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.